يتفضل مشكور. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyu wa khalilu addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Di ayat ke-75 kita masih diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang karakter orang-orang ahlul kitab. Ada perbedaan di kalangan ahli tafsir, ada yang menyatakan ayat ke-75 ini membicarakan tentang karakter orang-orang Nasrani. Ada yang menyatakan karakter Nasrani dan Yahudi. Kalau kita lihat dari bentuk teksnya, kecenderungan yang nomor 2 nampaknya yang lebih akurat, ya. Jadi ahlul kitab di sini direferkan masih kepada orang Nasrani dan orang Yahudi. Oke, mari kita lihat ayat ke-75 dari surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahlil kitab, dan di antara ahlul kitab, kalau disebut ahlul kitab, kemarin kita sudah pernah membincangkan, ini lebih direferkan kepada para scholar di antara mereka. Man, ada orang, intak manhu, jika diberikan amanah, jika kita memberikan amanah atau kepercayaan dengan cara menitipkan uang di kintorin. Kintor adalah tumpukan uang. Artinya, kata ini adalah kata yang dimaksudkan untuk menunjukkan al-mal al-katsir, harta yang banyak. Seperti saat kita membicarakan zuyyina linnas, ya, ada kalimat muqantarah di dalam Al-Qur'an, ya. Sama dengan berasal dari kata yang sama. Qintar adalah jumlah uang yang sangat banyak, namanya qintar. Satu istilah yang digunakan untuk mengungkapkan harta yang banyak, ya. Jadi istilahnya qintar. Yu'addihi. Jadi Allah ingin membilangkan ada di antara ahli kitab itu jika diberikan amanah uang yang sangat banyak, yu'addihi. Dia memberikannya, dia mengembalikannya kepadamu. Kalau kita menitipkan uang yang banyak, ilaika, kepadamu. Wa minhum, tapi juga ada di antara mereka, man, orang, intak manhu, jika engkau memberikan kepercayaan atau amanah, dinarin sekarang, hanya 1 dinar saja. La yu'addihi, dia tidak memberikan ilaika kepadamu. Illa, kecuali madumta alaihi qa'imah, kecuali engkau berdiri lama memintanya, baru dia mau memberikan. Dzalika, hal tersebut kenapa dia tidak mau memberikan? Dzalika, hal tersebut bi annahum, karena sesungguhnya mereka punya motif yang ada di dalam hati mereka yang Allah tunjukkan sekarang. Kata mereka ini punya prinsip, qalu, mereka berkata, laisa alaina fil ummiyina sabil. Tidak ada dosa, tidak ada masalah bagi kami kalau kami tidak mengembalikan uang terhadap orang-orang ummiyin. Nanti kita bahas siapa ummiyin di sini. Wa yaquluna, dan mereka itu sesungguhnya berkata terus-menerus Allah, kepada Allah kedustaan. Wa hum ya'lamun, padahal mereka tahu kalau mereka itu berdusta. Surah Ali Imran 75. Mari kita lihat dulu yang pertama. Jadi min ahlil kitab, sekali lagi Al-Qur'an menggunakan min litab'id. Min untuk menunjukkan sebagian, bukan seluruhnya. Ya, jadi min fungsikan untuk litab'id, untuk menunjukkan makna sebagian saja dari ahlul kitab. Oke. Ahlul kitab secara bahasa refernya tentu saja kepada Yahudi dan Nasrani, tetapi penggunaannya di dalam surah Ali Imran terutama dirujukkan kepada mereka yang tahu tentang kitab mereka, baik Injil atau Taurat. Jadi knowledgeable person among Jewish community atau Christian community. Jadi ahlul kitab dirujukan ke sana. Jadi setelah itu di antara para scholarnya mereka ini, baik Yahudi atau Nasrani, ada 2 model manusia. Satu, yang apabila mereka
dikasih kepercayaan dengan uang yang sangat banyak, mereka mengembalikan. Tapi ada juga yang kalau diberikan harta yang kecil saja, mereka tidak mengembalikan, kecuali harus menagihnya dengan lama. Ya. Yang pertama, konsep ahlul kitab harus selesai. Yang kedua, konsep amanah. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan di surat Al-Ahzab, amanah ini hal menarik. Secara singkat ya, di surat Al-Ahzab Allah menyatakan, inna sesungguhnya kami aradnal amanat ala samawati wal ard. Sesungguhnya kami mengeksibit, kami menampakkan atau menampilkan, ya, memberikan al-amanah. Ya, arad itu exhibit. Ya, makanya exhibition adalah kalau kita menampakkan, ya, diberikan al-amanah kepada siapa? Kepada semua makhluk. As-samawat ala samawati wal ard, kepada langit dan bumi, wal jibal dan gunung. Kenapa Allah menggunakan samawat, arad, dan jibal? Ini untuk menunjukkan sekuen dari mereka yang kita pandang memiliki kekuatan. Ya, bumi sama langit, kalau kita lihat tentu langit kita anggap lebih more powerful, more stronger daripada bumi. Dan di bumi yang paling kokoh lagi adalah jibal. Jadi urutan ini menunjukkan urutan kekuatan. Seakan-akan karena amanah itu something to be harus dibawa, harus ada tanggung jawab di dalamnya, maka Allah menunjukkan kepada mulai dari yang paling kuat sekali, yaitu samawat, ya, yang paling strong, yang paling kuat, yang paling secara logika memiliki kemampuan untuk menanggung amanah, ya, dan bumi, kemudian jibal, fa'abaina, tetapi mereka semuanya menolak menerima amanah. Mereka justru hanya mau hidup dengan cara fix. Ya, dia tidak mau dikasih kebebasan sehingga dia bisa memilih. Enggak. Dia sudah dibikin sunnatullah atau aturan hukum, dan mereka tidak punya kemampuan untuk bisa keluar dari aturan tersebut. Ya. Sebagaimana manusia, ayyahmilnaha, mereka menolak untuk menanggungnya, wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Ya, yang menarik, ya, begitu ditampakkan oleh Allah SWT untuk menerima amanah, mereka tidak mampu semuanya. Siapa yang mengambilnya? Wa hamalahal insan, manusia yang menerimanya, menanggungnya. Innahu kana zaluman jahula, dan manusia itu sungguh zalim, amat sangat zalim. Zalim pengertiannya adalah dia tidak bisa menempatkan sesuai dengan tempatnya. Jahil artinya dalam konteks ini, jadi gini, kita sudah ketahui bersama kezaliman manusia, ya, dengan dikasih berbagai kenikmatan yang diberikan oleh Allah, modal yang diberikan oleh Allah, capability dan ability yang diberikan oleh Allah, ya, justru banyak sekali amanah yang ternyata dengan kemampuan itu mereka tidak melaksanakan sesuai dengan keharusannya, karena itu disebut dengan zalim. Itu cuma zalim. Karena dia tahu sebenarnya. Dan dia punya kemampuan. Allah tidak zalim karena kita mau menerima amanah, Allah kasih bekalnya. Dikasih reason, dikasih segala macamnya lah. Akal, hati, kalbu, dan semuanya lah. Dikasih ilmu oleh Allah, dikasih nabi oleh Allah. Semuanya itu sebenarnya bagian dari tools agar kita bisa punya kemampuan carrying trust yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kemudian dengan semua modal dan tool itu semuanya yang diberikan oleh Allah, kita ini masih banyak manusia yang kemudian tidak berlaku amanah. Karena itu disebut dengan zaluman. Zaluman. Yang kedua, jahulan. Jahil karena saat menerima itu manusia tidak tahu kalau ternyata dia punya juga kemampuan untuk menyelisihinya, karena itu dia dianggap jahul. Ya, kalau kita seperti mungkin bagi kata yang lebih mungkin buat kita mungkin seperti overconfident. Ternyata kita ini juga mudah sekali tergoda, karena itu tidak dianggap jahil. Oke. Nah, dalam kaitan dengan amanah ini, karena amanah itu sebenarnya adalah karakter insan, ya, yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Al-Quran menggunakan kata amanah itu dengan dua lekatan kata. Satu, amanah dengan ditambahi huruf ba, di, atau amanah dengan dikaitkan dengan huruf ala. Yang bi seperti di ayat ini. In ta'manhu, ini amanah ya, jika diserahkan kepadanya kepercayaan, di menggunakan huruf i. Okay. Ada juga yang menggunakan huruf ala, seperti di surat Yunus. La ta'manna ala, bukan la ta'manna bi Yusuf. Atau seperti di sini ya, kama amintukum ala, bukan kama amintukum bi akhihi. Jadi ada amanah itu di dalam Al-Quran pakai di dengan pakai ala. Apa bedanya? Kalau pakai di maknanya lil ilsaq. Lil ilsaq itu lengket dan dekat sehingga susah dipisahkan. Jadi fungsinya lil ilsaq kalau ba itu. Ba. Jadi dia lengket. Maksudnya adalah jika kita diberi amanah, amanah itu harus melekat pada diri kita. Dan harta yang di tangannya tidak boleh lepas dari amanah tersebut. Jadi seakan-akan dia lekat pada diri kita dan tidak boleh lepas dari amanah itu, dari apa yang ada di tangan kita. Sehingga waktu nanti kita memberikannya, kita berikan lagi sesuai dengan tuntutannya. Amanah bi maksudnya. Kalau amanah ala mengandung makna penguasaan atau kemantapan. Ya, seperti Nabi Yusuf yang mengatakan, ya abana, wahai ayah kami, malaka, what's wrong with you? Ada apa denganmu? La ta'manna ala. Mengapa engkau tidak memberikan kepercayaan, yaitu penguasaan? Ala Yusuf, ata Yusuf, saya bisa menguasai Yusuf. Wah, itu menunjukkan bahwa dia punya kemampuan untuk menguasai. Ya, ta'manna ala Yusuf. Ala Yusuf. Tapi kalau menggunakan bi, itu dimaknakan sebagai sesuatu yang melekat pada diri dia, sehingga dia tidak boleh melepaskannya, karena itu tanggung jawabnya. Ya, itu bi. Nah, ayat ini menggunakan bi. Ya, ayat ini menggunakan bi. Oke, kita lanjutkan. Kata Allah SWT, wa min ahlil kitab man in ta'manhu biqintar. Ayat ini riwayatnya adalah berkenaan dengan misalnya di tafsir Zadul Masir dikisahkan ceritanya Ibnu Abbas radhiyallahu an menyatakan auda'a rajulun alfan wa mi'atai uqiyah min dhahab. Seseorang itu ya apa namanya? Memberikan wadiah, meminjami ya, atau ya kepada siapa? Abdullah bin Salam, ini tokoh Yahudi ya, yang nanti masuk Islam ya. Berapa dia meminjam 1.200 uqiyah emas ya. Jumlah yang banyak ini karena kepada Abdullah bin Salam. Tapi ketika diminta kembali fa'atahu ilaih, ya dikasihkan. Famadahallahu bihadil ayah. Allah kemudian memuji Abdullah bin Salam melalui ayat ini. Wa'uta rajulun fanuhasubnu azura. Yang lain ada orang juga meminjamkan atau kan kepada Nuhas, nitipkan kepada Nuhas bin Azura 1 dinar. Tetapi dia berkhianat, karena itu turun ayat ini. Ya, ketika diberi kepercayaan, ya, menitipkan 1.200 uqiyah emas, artinya diberikan kepada Abdullah bin Salam, tapi Azura, Nuhas bin Azura, ketika dia dititipi 1 dinar, yang dia lakukan adalah dia tidak memberikannya. Dia khianat. Itu background dari kisah ini. Ya. Nah, kata sekali lagi seperti tadi ya, jadi kata dinar, kata kintor itu maksudnya adalah untuk mubalaghah, untuk digunakan sebagai apa namanya pembesaran, ya, sebagai simbol dari harta yang sangat banyak. Sementara kata dinar itu digunakan untuk lawannya atau sesuatu yang kecil. Kata dinar itu sebenarnya bukan dari bahasa Arab, karena dinar itu sebenarnya mata uang Romawi, bukan mata uang Islam. Mata uang Romawi dunia, tapi kemudian diterima menjadi
atau Persia ya. Kalau menurut Zadul Masir, dinar itu Farisi ya, dari Persia yang kemudian diarabisasi, di Mu'arrab. Asalnya sebenarnya dinar, nunnya 2 asalnya, dinar ya. 1 dinar itu isinya adalah kira-kira tadi berapa saya lupa, 12 atau ya 12 biji gandum. Itu namanya 1 dinar emas. Ya, kalau sekarang sudah mudah ya, karena kita sudah bisa melihat 1 dinar sudah jadi mata uang ya, 1 dinar. Hitungannya dulu adalah tadi di mana saya nemukan, saya lupa, 12 kalau saya tidak keliru, 12 biji gandum. Itu kalau di emas sebesar 12 biji gandum itu hitungannya adalah 1 dinar kalau saya tidak keliru. Tadi tidak tahu saya baca di mana. Nanti kalau ketemulah. Oke, jadi itu maksudnya dinar sama qinthar. Dinar sama qinthar. Oke, kita lihat tafsirnya sekarang ya. Tadi itu Zadul Masir menjelaskan kalau misalnya orang-orang disebut dengan rojulun mudannar, ya, adalah laki-laki yang banyak dinarnya, mudannar, ya, mudannar, orang yang banyak dinarnya. Kalau ada pertanyaan yang menarik, lima khussa ahlul kitab bi anna fihim khainan wa aminan wal khalqu ala dzalik. Ya. Kenapa kok dikhususkan di ayat ini ahlul kitab, bahwa di antara mereka ada yang khianat, ada yang amanah, ada yang orangnya bisa dipercaya, ada orang yang tidak bisa dipercaya. Padahal semua manusia kan juga begitu. Orang Malaysia juga begitu, ada yang khianat, ada yang amanat. Orang Indonesia juga begitu, ada yang khianat, ada yang amanat. Kenapa kok dikhususkan ahli kitab? Jawabnya kata Ibnu Jauzi, annahum yakhununal muslimin istihlalan, karena mereka berkhianat kepada orang Islam dengan cara menganggap bahwa khianat tersebut adalah halal. Nah, ini kan menarik, karena itu dia spesifik diungkapkan oleh Al-Quran, karena mereka punya cara pandang yang berbeda dengan orang yang khianat. Kita ini kalau berkhianat, itu sebenarnya kita menyadari bahwa itu salah, cuma kita berkhianat aja. Suami berkhianat kepada istrinya, istri berkhianat kepada suaminya misalnya, dan seterusnya. Ada hal yang sangat memalukan ya. Saya diceritai oleh seseorang, ada salah satu pejabat di Indonesia ya, yang tinggi posisinya di Jakarta, ya, ini dalam militer atau polis, ya. Dia derajatnya tinggi. Nah, kalau dia sedang pergi ke Surabaya, karena dia dari Jakarta, posisinya lebih tinggi, maka kalau dia turun ya, ke Surabaya, maka anak buahnya yang lebih rendah statusnya itu menjemputnya dia, meladeni dia makan malam bersama istrinya. Somehow kemudian ketika suaminya ini yang di Surabaya itu sedang juga mungkin ke manalah, ke Bandung atau kemana, yang dari Jakarta datang. Dan kebiasaan untuk menyambut, kemudian ngajak dinner dan seterusnya itu tetap dilakukan oleh istrinya. Sampai kemudian terjadi selingkuh ya, yang di Jakarta kemudian Masya Allah ya, having affair dengan istri yang di Surabaya. Kemudian istrinya yang di Jakarta itu bercerita kepada suaminya yang di Surabaya. Dan in the end apa? Dia juga punya affair dengan istrinya yang di Jakarta. Masya Allah. Seperti drama, tapi ini Masya Allah. Jadi suami istri bisa kayak begini. Jadi yang Jakarta having affair dengan yang di Surabaya, yang di Surabaya having affair dengan yang di punya affair dengan yang di Jakarta. Masya Allah. Khianat. Ya, Masya Allah. Ini yang menarik kalau kita pikirkan manusia itu. Karena itu Allah menyatakan zoluman jahula. Zoluman jahula. Dan itu bisa terjadi. Masya Allah. Satu-satunya orang yang tidak mengerti kalau istrinya selingkuh,
Dan diselingkuhi adalah suami yang Jakarta, karena dia tidak tahu. Masya Allah ya, menarik. Dan kalau kita renungkan karena apa semuanya itu? Satu, karena rezeki yang tidak halal. Yang kedua ya karena, Masya Allah ya, khianat sekali lagi. Jadi sebenarnya watak semua orang, cuman bedanya kalau kita tanya kepada itu, apakah itu perbuatan salah? Mereka sadar kalau itu salah. Lah, orang Yahudi ini pintar. Orang Yahudi ini kenapa Al-Quran secara spesifik menjelaskan? Karena dia tidak menyadari kalau atau dia meyakini bahwa itu oke-oke saja, bukan sebuah kesalahan. Kenapa? Karena mereka punya keyakinan yang digambarkan Al-Quran. Laisa alaina fil ummiyina sabil. Laisa, nothing wrong with us. Kalau kami ini cheating, kepada siapa? Kalau kami berkhianat kepada ummiyin. Kepada ummiyin. Ummiyin itu maknanya satu, orang yang tidak mendapatkan kitab suci sebagaimana kami. Dalam konteks ayat ini ya. Jadi ummiyin itu menurut orang Yahudi adalah orang yang tidak mendapatkan kitab suci seperti kami. Kami ini dapat Taurat, dapat Nabi Musa. Mereka ini tidak punya kitab. Karena itu disebut dengan ummiyin. Yang kedua, mereka disebut ummiyin karena mereka tidak beragama sebagaimana agama mereka. Itu makna bagi orang Yahudi atau orang Nasrani ketika memahami ummiyin. Ya, beda dengan ummiyin secara literal ya. Ummiyin secara literal adalah orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Tapi dalam konteks ayat ini, ummiyin maknanya itu. Maknanya itu. Kan itu kata dia, kalau saya ini kalau mereka itu mengkhianati para ummiyin ini, tidak ada dosa buat dia. Nah ini nanti hati-hati ya, karena sebagian orang Islam juga punya cara pandang begini ini, yaitu tidak apa-apalah kita ini berbuat zalim kepada orang kafir. Tidak apa-apa kita mencuri sebagian hartinya orang kafir. Tidak apa-apa kita khianat, orang kafir aja loh. Misalnya ada begitu itu. Ada begitu itu. Bahkan saya dulu pernah ngaji pada seseorang ya yang tidak perlu kita sebutkan namanya, tetapi pernah dia memberikan statement bahwa ngambil harta atau makanan atau harta lah dari orang-orang Chinese yang non Muslim di Indonesia, asalkan itu hanya untuk kebutuhan pribadi, itu boleh, kata dia. Nah, bayangkan. Jadi ada. Nah, ini kan sebenarnya mental siapa? Mental Yahudi. Nanti yang harus kita pikirkan ya, karena nanti orang bisa menggunakan itu. Ya, sebagai apa? Laisa alaina fil ummiyina sabil fahadzara minhum. Karena itu kita dikasih tahu oleh Allah SWT. Karena nanti orang agama itu, orang yang punya agama bisa begitu. Karena dia menganggap dirinya suci, sementara yang lain itu adalah tidak suci karena penuh dosa dan segala macam. Dan kemudian nanti akan muncul pikiran bahwa kalau kita berbuat yang jelek kepada orang yang memang banyak dosanya, kayaknya seakan-akan tidak apa-apa, tidak boleh. Apa yang terjadi? Contoh case ya, saya tidak tahu di Malaysia. Misalnya kalau di Indonesia ada orang yang mencuri sepeda motor, mencuri ayam, mencuri apalah, mencuri mungkin harta, kalau kita pikirkan yang dicuri mungkin less than 100 million rupiah misalnya ya. Misalnya mencuri sepeda motor, mencuri laptop, itu kalau ketemu di kampung ya, maka semua orang kampung akan memukul dia, bahkan membakar dia dan mati rata-rata kemudian. Jadi kita bukan hanya humiliating, tapi kemudian menyiksa dia sebelum diberikan kepada polisi. Dan kadang-kadang sudah sampai di kepolisian, mati dia. Jauh lebih barbarik daripada kalau kita pikirkan. Oke, kita anti terhadap pencurian, tapi watak cara yang merasa bahwa memukuli orang yang mencuri seperti itu seakan-akan dibenarkan. Seakan-akan kita tidak menanggung dosa. Nah ini juga salah, Sementara kepada koruptor yang mungkin ya milionan dolar, tidak ada yang berani touching kepada mereka. Ini yang menarik kalau kita lihat di lingkungan. Ya. Masya Allah, ini
prinsipnya orang Yahudi. Laisa alaina fil ummiyina sabil. Oke. Kita lihat dulu, karena laisa tidak ada alaina bagi kita fil ummiyina, ya, terhadap orang-orang ummiyin sabil. Sabil itu artinya jalan. Maksudnya sabilul azab. Jalan yang akan mengantarkan kami untuk mendapatkan azab. Tapi karena sering digunakan, maka kalimat terusannya itu jalan yang akan memberikan kami azab itu dibuang. Karena sudah terbiasa orang Arab menggunakan kalimat itu. Sehingga hanya cukup menggunakan laisa sabil. Ya, nggak ada jalan yang akan membuat saya mendapatkan hukuman. Sama seperti kita ini dekat dengan judge, atau kita dekat dengan orang yang punya power in a country, dan kemudian menyatakan, walaupun saya berbuat apapun, I am free. Nggak akan ada jalan yang akan bisa menangkap saya, atau mengirim saya sent to prison. No. Ya, itu namanya laisa alaina fil ummiyina sabil. Ya, sabil. Ada juga nanti yang mengartikan sabil dengan haraj. Tidak ada masalah. Ya, tidak akan ada problem apapun terhadap saya. Ya, itu namanya laisa alaina fil ummiyina sabil. Sabil. Oke. Ada beberapa poin yang ditulis oleh Imam Qurtubi, 8 poin kata Imam Qurtubi ketika melihat ayat ini. Ya, ayat ini. Yang pertama, tadi saya simpulkan dulu sebelum kita masuk Imam Qurtubi. Jadi sebagian ahlul kitab, ya, yang punya ilmu, knowledgeable person, dia tahu tentang kitabnya, dan kan ada mereka itu kita tetap saja tidak boleh melakukan generalisasi. Ada sebagian mereka yang kalaupun diberikan harta yang banyak, ya masih bisa dipercaya. Kenapa? Karena mereka masih mengembalikannya. Tapi kalau ada juga coba mereka, jangankan diberi banyak, diberikan 1 dinar saja, ya sudah tidak mau mengembalikan. Kecuali kalau kita terus memintanya dan menagihnya. Dari mana kalimat itu dipakai? Dari kata qa'iman. Qa'iman itu sebenarnya berdiri. Nah, orang itu kalau meminta menagih hutang, itu keadaannya berdiri. Sementara orang yang dititipi amanah, ya, yang punya barang, ya, atau yang punya duit, karena dia mau meminta, posisinya itu digambarkan seperti orang yang berdiri karena menagih, meminta. Sementara yang dititipin, itu dia digambarkan seperti orang yang duduk. Nah, qa'iman sebenarnya adalah kata yang menyimpulkan al-hirsi, kata Ibnu Ashur, ya, menunjukkan rasa tamak, rasa keinginan yang amat kuat. Ya, jadi samalah kalau misalnya kita masih ingat saat kecil, Azat masih kecil misalnya, ya misalnya ya, minta uang kepada KH, ayo lama, minta lama, terus dia terus berdiri. Sementara KH asik nulis misalnya, ayo lama, please mah. Nah, ini namanya qa'iman. Gambarannya itu. Masya Allah ya. Sampai sebegitunya itu baru nanti dikasih. Kalau enggak dikasihkan. Karena itu dia memperpanjang. Itu qa'iman. Qa'iman itu gambaran dari keinginan yang amat sangat kuat. Ketekunan. Jadi ada 2 ya. Kata Ibnu Ashur, kalau saya tidak keliru, nanti saya perlihatkan ini kayaknya di tengah-tengah tadi ya saya tulis. Bil mulazamah kalau pakai ini, kalau pakai Ibnu Ashur seingat saya ini. Aduh, di mana ya? Ketemu nanti aja lah. Nantilah, pokoknya maknanya itu. 1 menunjukkan makna ketekunan, yang kedua menunjukkan makna ketamaan. Maksudnya tamak untuk mendapatkan barangnya. Ya. Itu gambarannya qa'iman. Dzalika, kenapa mereka kok memperpanjang? Ya, untuk misalnya tidak diberi-berikan, tidak dikembalikan aja. Atau bahkan tidak memberikannya. Kenapa? Karena mereka punya kesadaran atau punya keyakinan bahwa mereka tidak punya dosa, tidak akan diazab, tidak akan ada masalah, kalaupun mereka tidak mengembalikannya. Dan ini persis ya, kalau kita lihat orang Yahudi hari ini, yang stealing misalnya Palestinian land,
atau rumah mereka, mereka merasa nothing wrong with that. Ya, menarik kalau Anda, ya Allah Al-Quran, ya. Kalau kita perhatikan jawaban mereka, kamu tidak merasa bersalah enggak? Bayangin dari Brooklyn, dari state, ya, pindah kemudian, dan itu bukan 50 tahun yang lalu, misalnya setahun yang lalu, setengah tahun yang lalu. Nah, di yang kemarin kasusnya itu baru pindah ada yang 6 bulan. Ketika ditanya, kamu tidak merasa bersalah? Bukankah ini? Enggak, ya ini kan gimana? Ini kan masalah kepemilikan dan seterusnya. Ya Allah, coba bayangin. Karena mereka menganggap mereka superior. Laisa alaina fil ummiyina sabil. Dan Al-Quran itu menyatakan ini pada kasus zaman dahulu, relevan masih untuk hari ini. Kita melihat masih ada kayak begitu itu perasaan mereka. Laisa alaina fil ummiyina sabil. Dan Al-Quran menganggap menggunakan present tense-nya, dan mereka terus-menerus berkata, apa? Dusta kepada Allah. Jadi kalimat laisa alaina fil ummiyina sabil itu diungkapkan terus-menerus sebagai ungkapan yang enggak masalah, itu kebohongan demi kebohongan lagi kepada Allah SWT. Ya, wa hum ya'lamun, padahal mereka itu tahu. Kita lihat kaitan antara kata ya'lamun dengan ahlul kitab. Kenapa kata ahlul kitab di sini harus spesifik ya? Karena kaitannya wahum ya'lamun. Mereka itu tahu, mereka punya knowledge tentang itu. Karena ini bukan ordinary Jewish atau Christian people. Karena ordinary Jewish people tidak tahu. Tidak tahu kalau kenyataan yang benar itu mereka nggak boleh cheating, nggak tahu dia. Yang tahu adalah priestnya, pastornya, rabainya, itu yang tahu. Karena itu ahlul kitab di sini itu dikaitkan dengan ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang Taurat dan ilmu tentang Injil, itu maksudnya. Dan masih di antara para ulama itu juga tidak semuanya. Masih ditarget lagi oleh Al-Quran. Tapi tentu saja, kalau itu nanti jadi culture, sebagian ulamanya melakukan begitu, dan nanti akan ditiru tentu oleh ordinary Jewish atau Christian people. Kenapa? Karena ulamanya melakukan itu. Karena itu nanti Al-Quran menyatakan, nanti ini menjadi dalil kata para ahli tafsir nanti, bahwa kita tidak boleh, bahwa Quran itu tidak menjadikan persaksian mereka diterima. Kenapa? Karena itu khianatnya mereka. Khianatnya mereka. Ya, ini yang menarik nanti kita lihat. Ya. Qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Kita lihat beberapa poin yang dipikirkan oleh siapa? Imam Qurtubi. Yang pertama, tentang wamin ahli kitab man inta'manhu biqintar yu'addi ilaih. Seperti jelasan tadi ya, Abdullah bin Salam, ya. Dan yang kedua Nuhas bin Azura, yang berbeda dua-duanya. Kalau dia ini khianat, kalau Abdullah bin Salam tidak khianat. Ada gue yang menyatakan refernya juga kepada Ka'ab bin Al-Ashraf wa ashabuhu. Ya, Ka'ab ini juga khianat. Ya, sebagaimana Nuhas bin Azura. Tapi sekali lagi, min ahlil kitab itu tidak tentu saja tidak merujuk orang per orang. Ya. Nah, ini hanya sekedar contoh case-nya yang terjadi pada para pembesarnya Yahudi. Dan semuanya ini ulama orang Yahudi, Abdullah bin Salam, Nuhas bin Azura, Ka'bul Asraf, ini semuanya adalah ulamanya orang Yahudi. Oke, yang kedua, akhbaro ta'ala anna fi al-kitab al-kha'in wal amin. Dan sementara orang mukmin juga sama. Fayambaghi ijtinabu jami'i wa khassa al-kitab bidzikri in kana al-mu'min kadzalik. Dan di ayat ini dikhususkan ahli kitab dengan penyebutan sebagian khianat, sebagian tidak khianat. Padahal orang mukmin juga begitu. Li'annal khianah fihim aksar. Kata Imam Qurtubi, karena khianat di kalangan ahlul kitab itu jauh lebih banyak dibanding orang mukmin. Karena itu Quran berbicara atas yang umum, bukan atas yang sedikit. Yang menarik ya, ini harus kita uji juga untuk kita berpikir apa watak dari orang Islam itu adalah amanah. Dan ini menarik ya. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, kalau saya tidak keliru ya, la amanata liman la amanalah. Ya.
La imana liman la amanata, liman la amanalah. Ya, tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanah baginya. Ya, kata Rasulullah SAW. Jadi iman dikaitkan dengan amanah. Amanah. Ini yang menarik ya. Jadi salah satu karakter paling dasar sebenarnya bukan hanya karakter iman, karakter kemanusiaan. Kalau kita lihat, kita hubungkan dari surat Al-Ahzab di atas, itu karakter paling dasar. Seseorang itu masih bisa disebut human being atau tidak. Sebenarnya kita ini bisa dipercaya atau enggak? Trustworthy atau enggak? Karena itu orang yang paling trustworthy diangkat Allah sebagai Nabi, sebagai Al-Amin. Itu yang penting untuk kita pikirkan. Khoin, gambaran dari orang munafik. Amin, gambaran dari orang beriman. Karena itu iman akan, orangnya pasti akan amin. Orang yang akan bisa dipercaya. Karena dia memegang amanah. Karena itu kalau dia sudah memegang amanah, dia akan aman, orang lain juga aman. Ya, iman, aman, amin. Ya, satu akar kata semuanya itu. Dan itu kait-mengkait. Ya, sama, kalau orang itu Islam, maka orang lain akan selamat. Karena itu kata Rasulullah, al-muslim man salimal muslimin. Ya, orang Islam adalah orang yang menyelamatkan orang Islam yang lain. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, itu, aduh, jamnya 8.20, sorry Kak, ini saya harus pergi. Jadi, insya Allah kita sambung nanti malam, kalau atau sore, nanti Kak silakan kontak saya, biar nanti kita tentukan perhatian jamnya. Sorry Wan, saya tidak bisa menjawab pertanyaan dulu, karena I have to go, nanti kita insya Allah akan lanjutkan. Demikian untuk sementara KH, Wan Maslumah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kasih Dokter, jazakallahu khairan katsiran.